2024. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita sambut Saudari Shaina Neisa Hanifa. Ya, terima kasih kesempatannya, Adam. Am I audible? Ya, thank you. Ya, sebelumnya aku berterima kasih atas waktunya kepada MC dan terima kasih kepada Mas Rizky SH selaku diplomat yang akan mengisi sesi diplomasi klinik pada siang hari ini dan juga keynote speaker kita yang luar biasa hebatnya tadi. Halo, Pak Rizky. Halo, halo, halo. Oke. Oke. Halo Kak Rizky. Luar biasa ya, semalam aku baca CV-nya dan terkejut banyak sekali pencapaiannya dan beliau ini usianya relatif muda, jadi youth spirit-nya masih terasa sangat kuat. Oke teman-teman, jadi sebelum mulai aku ingin mengucapkan juga terima kasih kepada para peserta Infinity 1.0 Debut Diplomat, Diplomasi Clinic Session yang masih bertahan, bahkan stay dari 2 jam sebelumnya, dan juga berterima kasih kepada tim-tim panitia yang telah membantu menyukseskan acara kita di Infinity 1.0 pada hari ini. Dan kemudian juga aku mau berterima kasih kepada Kak Muhammad Rizky juga yang telah menerima undangan kami untuk mengisi acara sesi diplomasi klinik kita pada siang hari ini. Oke, teman-teman, jadi kurang lebih nanti di 10 menit pertama, Kak Rizky akan memaparkan menceritakan terkait perjalanan kehidupannya, baik sebelum menjadi diplomat maupun setelah menjadi diplomat, sharing-sharing sama kita, karena aku yakin karena teman-teman di sini semua yang udah yang daftar acara ini ya, pasti semuanya udah pada mau lah ya, udah pada kayak gimana sih caranya biar bisa jadi diplomat. Jadi kita akan konsultasi langsung dengan diplomat yang hebat, dan juga kita akan mempelajari dari apa sih Kak tantangan dan isu-isu yang dihadapi selama menjadi diplomat dan juga kita akan mendengar alasan spesifik kenapa sih menjadikan diplomat sebagai profesi. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Kak Muhammad Rizky. Halo Saina, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya? Bisa ya? Oke. Izin saya share screen dulu ya. Semuanya sudah bisa dilihat ya? Sudah terlihatkah untuk PowerPoint-nya? Oke, siap. eh Terima kasih sebelumnya buat FVC UMY. Bagi saya pribadi adalah undangan yang ketiga kali kalau nggak salah setelah tahun 2021, 2022, dan sekarang 2024. It's a pleasure for me to see you out, to see you all here today. Buat the future of the Indonesian diplomat, I would say ya. Insya Allah semoga semua jadi diplomat Indonesia, lebih banyak Indonesia diplomat. Untuk tadi yang di sesi pertama oleh profesor untuk bagaimana kita bisa actively engage dan juga play a role sebagai diplomat untuk menjadi bridge builder, terutama untuk tackle issues yang mana terjadi di dunia seperti ya tadi Israel dan Palestina yang terjadi saat ini ya. Mungkin kalau boleh cerita sedikit tentang saya tadi, terima kasih sudah di-share untuk ataupun dibacakan untuk CV-nya. Memang saya sudah 6 tahun kurang lebih bertugas sebagai diplomat. Saya memulai perjalanannya pada saat 2018 ketika diterima sebagai CPNS Kementerian Luar Negeri. Saat itu selama kurang lebih 3 tahun atau mungkin 4 tahun ya, dari awal 2018 hingga awal Februari 2022, saya ditugaskan di fungsional diplomat pertama di Afrika, di Direktur Afrika di Dijen Aspasaf Asia Pasifik Afrika di Kemlu. Kemudian sejak Februari 2022 hingga saat ini, alhamdulillah berarti sudah 2,5 tahun ya. Saat ini saya sudah ditugaskan di KBRI Warsawa, Polandia, khususnya saya menangani isu ekonomi. Dan untuk gelar diplomatik saya saat ini adalah sekretaris ketiga. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya untuk gelar diplomatik dari atas, sekretaris ketiga, kedua pertama, konselor, minister hingga menjadi nanti duta besar. Tadi ini adalah kontak saya, mungkin bisa teman-teman nanti bisa kalau ingin karena waktunya terbatas. Jadi mungkin nanti bisa kontak saya melalui email maupun bisa connect saya di LinkedIn maupun Instagram. Mungkin tadi disampaikan untuk pertama tentang cerita perjalanan saya, mungkin bisa dikatakan diplomat itu bukan merupakan cita-cita utama saya. Jujur dulu awalnya mungkin seperti anak-anak zaman sekarang itu nggak tahu ya kan, dulu pas saya dulu sekolah dari orang tua selalu ingin anaknya menjadi dokter. Pasti selalu itu ya template-nya masih anak jadi dokter ya. Nah, tapi saya sih nurut-nurutnya ya, kayak ibaratnya kan saya dulu besar dan lahir di Kota Padang, saya pun SD sampai SMA di Padang juga, sebelum saya kemudian kuliah di UGM. Nah, mungkin dari awalnya itu ya saya ikut aja karena saya memang wah dokter seru juga ya, mulia ya pekerjaannya ya, hingga long story short pada saat saya alhamdulillah keterima program AFS Yes. Waktu itu Yes programnya mungkin ada teman-teman yang tahu juga programnya. Waktu itu pas SMA 1 tahun pertukaran pelajar ke Amerika.
mendapatkan beasiswa dari pemerintah Amerika selama 1 tahun. Jadi selama 1 tahun saya sekolah di sana di Kennewick High School, itu di kota di Washington State di bagian utara barat northwestnya Amerika, sekitar 3 jam mungkin dari Seattle, kota terbesarnya, atau Microsoft mungkin yang tahu ya. Nah, selama di sana saya juga sekolah seperti pada umumnya, seperti di Indonesia saya sekolah. Saya juga di sana bertindak sebagai so-called youth ambassador, kalau bisa dibilang ya, sebagai duta muda Indonesia, memperkenalkan budaya Indonesia, tentang bahasa Indonesia, menjadi perwakilan Indonesia lah untuk merepresentasi Indonesia ke teman-teman yang ada di sana di sekolah sempat. Saya juga ikut kegiatan-kegiatan sosial di sana, juga ikut berbagai macam klub maupun kelas seperti kelas drama, saya ikut juga drama play maupun aktivitas yang sosial lainnya seperti Interfaith Youth Group. Waktu itu saya juga ikut, jadi itu I would say it's a very unique experience lah, karena waktu itu kan saya juga ke masjid tempat ya, karena masjid di sana kurang lebih jauh lah 1,5 jam dari tempat saya tinggal. Jadi saya juga ada setiap hari Minggu itu kita pertemuan interfaith. Jadi anak-anak muda dari berbagai macam agama yang berbeda. Saya juga baru tahu tentang agama Kristen itu banyak sekali ya untuk variasi atau denominasinya ya. Ada Lutheran, ada Episkopal dan lain segala macam. Atau juga saya ketemu agama lainnya. Jadi menurut saya itu I would say it open up my minds juga sih, dan juga memberikan suatu cakrawala baru lah, bahwa ibaratnya kita hidup biasa dulu sebagai mayoritas, sekarang menjadi minoritas, bagaimana kita untuk bisa menyesuaikan. Pada intinya saya selalu percaya dengan di mana langit dipijak, di situ langit dijunjung sih, untuk menghormati budaya setempat, dan kita dimanapun berada tetap respecting with others sih. Jadi menurut saya 1 tahun pengalaman itu menurut saya sih, wah, ternyata ini youth ambassador ini seru juga ya. Jadi saya baru tahu ada namanya profesi diplomat pada saat mengikuti pertukaran pelajar ini gitu loh. Jadi seru juga ya, ini selain jalan-jalannya ya, bisa mewakili Indonesia, memperkenalkan Indonesia, ketemu sama teman-teman dari negara lain selain dari Amerika, juga dengan teman-teman dari pertukaran pelajar lainnya, juga bisa mempresentasikan tentang Indonesia, apa itu kelebihan Indonesia, apa budaya kita, ataupun masakan kita, ataupun saya juga sempat ngajari mereka martial arts itu tuh, pencak silat, ataupun juga ikut kegiatan apa sports juga saya waktu itu, waktu di Amerika, American football maupun ya kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi kurang lebih selama 1 tahun saya di sana, alhamdulillah mendapatkan beberapa award juga, karena saya juga tahu saya nggak mau juga take it for granted juga mendapatkan beasiswa, kemudian saya main-main living the American dream lah gitu, kayak dulu di film-film kita nonton. Karena saya juga tahu saya jauh dari rantau, istilahnya kan orang Minang kan terkenal dengan perantau ya. Jauh dari rantau, kemudian untuk berusaha untuk menjadi wakil Indonesia yang baik. Nah, akhirnya long story short, ketika saya kembali ke Indonesia, saya berarti kan harus tinggal 1 tahun ya, karena telat ya teman-teman angkatan lebih dulu kuliah. Saya waktu tinggal setahun, saya agak berat, agak perjuangan untuk meyakinkan dari orang tua saya, karena orang tua tetap kekeh saya bisa jadi dokter. Kemudian saya sendiri punya gejolak dalam diri saya tuh, wah, mau jadi diplomat nih gitu lah, ataupun duta besar lah saya dulu tahunya. Nah, akhirnya long story short, saya kemudian ngobrol dengan senior saya yang dulu notabene adalah senior di SMA saya, yang saat ini sudah jadi diplomat, menyarankan kalau jadi diplomat tidak hanya satu jalannya, tidak hanya dulu mungkin teman-teman sekarang kan nih HI semua ya. Ternyata juga banyak jurusan-jurusan lain yang juga bisa kita ambil kalau menjadi diplomat, karena juga menerima jurusan lain seperti ilmu komunikasi, hukum, ilmu politik, kemudian ilmu ekonomi, maupun berbagai macam jadi sastra, sastra Inggris, Prancis, dan sastra asing lainnya, termasuk administrasi negara. Nah, akhirnya long story short, saya kemudian memilih jurusan di antara HI atau hukum atau apa ya gitu loh. Karena saya dulu kuliahnya IPA, sementara kan kalau untuk jurusan tersebut kan IPS ya. Akhirnya saya juga coba untuk daftar kuliah di Jepang dulu, namanya Sumeikan Asia Pacific University, mungkin yang tahu ya. Dan saya coba karena kan ini saya belum tahu nih dapat nih enggak ya, karena saya juga udah lama belajar IPA, sementara saya pulang ke Indonesia saya harus ngulang setahun belajar dari awal, sementara saya juga belajarnya lebih banyak IPA, saya cuma persiapan SMPTN, kedua SMPTN. Sementara saya nggak bisa diundang undangan ya, itu kan SMPTN undangan sama tertulis, saya nggak bisa undangan karena nilai rapor saya itu kalah dengan teman-teman yang di bawah angkatan saya, karena mereka di bawah angkatan saya itu udah level apa ya, SKBM ya dulu namanya, itu lebih tinggi dibanding angkatannya saya. Akhirnya long story short, saya coba di Jepang, alhamdulillah keterima. Tapi kemudian saya coba SMPTN tulis nih gitu, karena dulu pengen masuk UI nih gitu loh kan, jaket kuning. Akhirnya saya pilih HI, UGM, HI atau hukum ya. Akhirnya saya pilih hukum UI, hukum UGM. Alhamdulillah terima di SMPTN-nya di UGM. Karena saya masih penasaran pengen di UI, saya coba ikut simak nih gitu. Alhamdulillah dapat juga nih di komunikasi. Akhirnya saya bingung nih yang mana nih kuliahnya gitu loh. Setelah saya tanya sama keluarga juga, baiknya di mana kuliahnya, akhirnya keluarga sampaikan baiknya S1 tuh di dalam negeri aja, baru nanti kalau S2 di luar negeri. Akhirnya waktu resource kemudian saya pilih, baiklah UGM aja deh, karena kebetulan saya udah daftar UGM, udah daftar ulang. Sementara kalau UI lagi harus ngulang dari awal, harus bayar lagi segala macam. Karena saya tahu orang tua saya juga
apa nggak ingin memberatkan orang tua karena harus keluar uang lagi lumayan sih sekitar 30 juta kalau nggak salah. Akhirnya saya pilih di UGM. Meskipun saya juga sempat dapat di Presiden University waktu itu. Nah, alhamdulillah pada akhirnya saya kuliah. Kuliah pun saya juga nggak cepet sih. Ada yang 3,5 tahun, ada yang 4 tahun. Saya kurang lebih 4,5 tahun. Saya baru lulus tuh Februari 2017. Tapi selama saya kuliah itu mungkin teman-teman ada yang tahu ya. Karena kan kita tetangga ya UGM sama UMY. Saya pun juga sering ikut acara di UMY dulu. Saya ikut organisasi ALSA namanya, Asian Law Student Association. Dan ini chapternya di UGM itu saya dari awal sebagai staff, saya di Law Development Division, kemudian sempat menjadi koordinator, hingga saya menjadi director. Sama di ALSA pun saya juga ikutan event-event baik nasional maupun internasional. Antara lain internasional itu saya ikut kayak ALSA Conference, maupun saya juga saya tidak juga membatasi hanya di ALSA saja, tapi saya juga ikuti event-event lainnya ya ataupun kegiatan yang di luar ALSA seperti saya pernah ikut summer school ataupun pernah short course waktu itu pernah summer school di Hong Kong ataupun short course pernah di Philippines waktu itu selama 2 minggu. Saya juga ketika ada info-info sekarang dulu tuh susah informasi itu paling kita dapat lewat line ya ataupun line dulu sekarang belum ada WhatsApp tuh zaman 2012-13. Jadi dapatnya lewat line ataupun lewat website kampus. Sekarang kan banyak ya sekarang banyak informasi yang beredar. Jadi susah untuk mendapatkan informasi. Jadi saya berusaha untuk utilize information yang saya dapatkan untuk saya coba apply ini gitu loh. Akhirnya ya selain tadi 2 acara tersebut saya juga waktu itu pernah Indonesia 2013 kita menjadi host APEC ya. Saya juga sempat coba apply untuk bisa ikut APEC Voices of the Future buat yang APEC Youth. Akhirnya alhamdulillah keterima dan saya alhamdulillah dapat pengalaman tersebut juga sih. Good thing adalah bisa saya bukan hanya buat adding the numbers to the list of my experiences, tapi saya juga berusaha untuk melihat dari semua pengalaman tersebut apa yang bisa saya dapatkan, what's in common yang bisa saya dapat sih sebagai takeaways-nya. Antara lain adalah networking that really felt a lot lah gitu dari dengan networking. Nggak cuma networking dengan teman-teman baru dari negara-negara di Asia maupun negara lainnya, tapi juga koneksi itu yang masih di-maintain sampai sekarang gitu. Dan itu very much related dan very much useful juga sampai sekarang. Karena termasuk di ALSA pun sekarang saya di KMLU, wah ternyata ALSA dulu ya. Ataupun saya kayak ketemu dari kementerian lain atau misalnya dari negara lain. Ternyata dia pernah ikut ALSA juga tuh waktu kuliah gitu. Itu kan what a coincidence juga lah bagi saya. Tentang bahwa it matters juga lah dengan ikut organisasi. Jadi bagi teman-teman, good for you. Kalau teman-teman ikut FPCI sekarang, I would say it's very beneficial lah buat teman-teman to your future career nantinya. Jadi tadi selain dari ALSA, saya juga coba ikut kegiatan lainnya. Saya itu KKN dulu di perbatasan di Kalimantan Barat. Mungkin teman tahu kalau UGM itu kan KKN seluruh Indonesia ya. Jadi saya di perbatasan Kalimantan Barat karena saya dulu ngambil konsennya hukum internasional. Saya mau hukum internasional, kemudian saya milih apa ya skripsinya ya. Akhirnya saya tanya sama senior dan juga sama dosen. Akhirnya saya pilih isu perbatasan darat kayaknya seksi nih gitu. Karena kalau perbatasan laut kan udah sangat jelas ya. Kalau teman tahu mungkin kita punya namanya ALKI ya, jalur alur laut Kepulauan Indonesia. Nah, kalau itu lebih kita semua sudah kita daftarkan semua segala macam. Sementara kalau darat ini kan tidak ada yang regulasi internasionalnya. Akan saya pilih perbatasan darat nih karena kan itu berdasarkan kesepakatan antara dua negara ya, negosiasi. Saya milih Kalimantan Barat karena ada di sana dan juga mungkin masih ada namanya outstanding boundary problems lah atau masalah perbatasan. Akhirnya long story short saya KKN di sana sekaligus saya skripsi. Jadi saya riset, saya telat untuk apa KKN-nya karena saya harus menjadi director ALSA itu harus mengabdi selama setahun. Jadi saya baru KKN itu telat sahur dari teman-teman angkatan saya. Jadi saya di sana sekalian KKN 2,5 bulan, 2 bulan ya kurang lebih 2016 kalau nggak salah. Kemudian sekalian skripsi saya juga lakukan survei lapangan. Alhamdulillah akhirnya selesai skripsinya setelah 3 bulan. Mungkin ya alhamdulillah berapa lama nih 150 kurang lebih ya kalau nggak salah. Tapi dari skripsi sana tersebut jadi mungkin banyak banget ya, tapi saya juga lebih banyak cerita di sana enak. Jadi kalian sekalian KKN bikin laporan, sekalian bikin skripsi gitu loh. Jadi saya memberikan dalam analisis tersebut sekalian dari curhat sehari-harinya apa nih masalah di sana, masalah sosialnya, masalah ekonominya, masalah budaya di sana, kemudian bagaimana keunikan antara budaya masyarakat antara kedua negara yang cuma 5 menit nyampe ataupun sinyalnya nyampe di Indonesia ataupun as simple as that lah gitu loh. Ataupun nyari internet ke negara tetangga gitu atau beli Milo kan suatu kenikmatan sendiri lah gitu kan. Nah, akhirnya dari sana, dari dosen saya usul nih dosen pembimbing skripsi saya, kenapa nggak coba bikin paper nih gitu, bikin jurnal, ayo deh bikin bikin jurnal yuk kata kata dosen saya. Apa tuh jurnal? Saya nggak tahu selama ini karena saya biasa nulis cuma tugas ya udah tugas kuliah, paper, presentasi ya udah gitu loh. Nggak pernah bikin kayak jurnal itu apa. Nah, akhirnya dari dosen saya juga sih yang menginspirasi saya dan juga memotivasi untuk buat jurnal. Akhirnya langsung dari saya coba bikin nih abstrak dibantu oleh
oleh dosen saya, termasuk beberapa conference, apalagi kan UGM di Jogja tuh bagus banget ya, banyak kampus, banyak event, banyak conferences, jadi banyak peluang. Akhirnya dari sana seru juga nih bikin paper jurnal, isinya udah saya ambilnya sepotong-sepotong tergantung isunya apa gitu loh. Kayak ada sebelah kiri atas ini kan conference social development. Akhirnya saya pilih ya isu sosial di sana apa, pengembangan sosialnya apa, pembangunan sosialnya apa di sana gitu loh. Akhirnya pas potong ya udah nggak usah panjang-panjang. Alhamdulillah kan dibantu dosen untuk proofread, kemudian kita abstraknya diterima, kita presentasikan, bikin jurnal, full jurnal, kemudian dipublikasi deh, baik di national maupun international proceedings. Itu kan lumayan juga buat nambahin portfolionya ya gitu loh. Nah akhirnya itu bermanfaat juga dengan apa pekerjaan saya sekarang gitu lah, karena kan nanti saya jumping ke sana kan diplomat kan, kita juga mengharuskan kita untuk bisa kemampuan writingnya juga ya selain public speaking. Nah selain dari sana pun saya juga coba ikut event-event yang sifatnya nasional lainnya gitu loh, kayak ketemu delegasi-delegasi lain, bikin coba paper, akhirnya keterima bisa ikut MUN lah, atau misalnya ikutan Tolerance Conference lah, ataupun UN Habitat, ataupun MUN lainnya, ataupun any other multilateral negotiation ataupun forum lainnya. Nah, kira dari sana saya diundang di beberapa macam pembicara, karena saya juga sempat mengajukan diri untuk seleksi mahasiswa berprestasi dan telah keterima sebagai Mapresnya FUGM, dan di waktu di tingkat pusat saya coba bersaing lah, alhamdulillah lah, paling nggak nomor terakhir lah 10 besar, termasuk juga yang sama saya itu batch-nya itu namanya Sabrina Woro, nggak tahu kalau kenal ya, yang istrinya siapa tuh namanya, yang foundernya Ruang Guru. Nah, jadi long story short, akhirnya setelah saya lulus kuliah, kemudian saya sempat kerja di Dinas Pertahanan Tata Ruang Jogja. Karena dari dulu tuh saya pengen mau jadi Kemlu sementara nggak bukaan, tapi 2017 kalau nggak salah, Kemlu nggak bukaan. Sementara saya mau S2 dulu nih. Akhirnya long story short, saya coba LPDP dulu nih. Sambil nunggu LPDP, saya kemudian ngambil eh kerja selama 3 bulan di Dinas Pertahanan Tata Ruang. Akhirnya saya kerja di sana. Setelah saya lulus di sana 3 bulan, akhirnya seleksi LPDP sampai ke tahap terakhir. Alhamdulillah saya keterima juga LPDP. Nah, saya terima LPDP, sementara tiba-tiba last minute buka nih Kemlu. Buka Kemlu, ya udahlah coba aja lah nothing tulus. Tapi jujur, ini bukan mau humble brag, tapi memang benar-benar sama sekali nggak ada persiapan. Saya benar-benar persiapan cuma 1 minggu sebelumnya buat bukaan Kemlu, karena saya memang fokusnya LPDP nih gitu loh. Sementara Kemlu bukaan, akhirnya setelah Kemlu bukaan, saya coba seleksi juga semua Kemlu bukaan. Alhamdulillah juga keterima gitu lah. Kira saya dapat dua-duanya nih. Nah sebelum saya ke sana, jadi saya bisa sum up dulu nih selama 5 tahun atau 4 tahun kuliah, apa aja sih 3 hal yang bisa saya dapatkan? Apakah saya hanya fokus ke kuantitas? Tadi saya pernah bilang, apakah saya cuma adapt list of my experiences aja, atau kualitas gitu lah. Tapi bagi saya yang penting itu ada 3 hal: pengalaman, pengetahuan, dan skills. Sorry typo ya. Skills. Pertama, skills itu apa aja sih? I wouldn't limit myself untuk hanya ke aspeknya itu-itu aja gitu loh. Like doing the repetitive things all over again gitu loh. Tapi saya tuh berpikir, kenapa nggak coba hal macam-macam, tapi you still have one skills that you possess and that you excel that very much gitu loh. Satu skill yang masih teman-teman, saya punya kelebihan juga nih, what makes you different from others gitu loh. Tapi saya juga punya pengalaman yang lain. Makanya saya juga berusaha untuk ikut riset, jurnal tadi kan, kemudian bikin tulis, publikasi, kemudian summer school pernah short course, kemudian organisasi, saya juga ikut koordinasi ALSA, sampai juga yang ke aktivitas lainnya. Ikutan program-program internasional juga tadi, ataupun moot court competition. Bagi anak hukum kan mungkin teman-teman tahu ya, moot court competition. Saya juga semua pernah ikut namanya International Client Consultation Competition. Sebenarnya itu udah harus berangkat ke Amerika buat international roundnya tuh. Kebetulan lawannya lawan UMY juga sih waktu itu di national roundnya. Dan yang menang kan kebetulan saya sama teman saya berdua, tapi akhirnya berangkat yang nomor 2 UMY. Sekarang jadi dosen di UGM sekarang, Andika Putran kalau kenal. Tapi dia anak hukum ya. Em, karena alasannya nggak dapat izin lah, karena ujian dan waktunya mepet lah. Tapi nggak apa. Pada akhirnya saya selalu berusaha untuk kalau misalnya nggak dapat satu, insya Allah pasti ada gantinya kok gitu lah. Nah kemudian ataupun yang lain, simulasi MUN misalnya, ataupun magang, ataupun mapres. Itu sih kurang lebih selama 4,5 tahun. Nah sekarang saya mulai sejak 2018, tadi saya sampaikan 2017 alhamdulillah keterima CPNS. Sementara saya juga dapat LPDP. Meskipun saya belum ada LOE ya, tapi pada akhirnya saya pilih kuliah dulu apa Kemlu ya. Saya pikir ya udahlah Kemlu aja deh, karena saya belum, dari dulu kan memang tujuan mau aku S2 itu pun juga mau masuk Kemlu gitu lah. Akhirnya saya Kemlu sejak 2018. LPDP sebenarnya masih bisa saya undur-undur hingga akhirnya 2021 awal adalah last call saya. Karena saya pada akhirnya 2021 saya milih penempatan luar negeri atau S2 ya gitu loh. Akhirnya saya bilang kalau penempatan luar negeri belum tahu nih, kalau saya nunggu lagi makin lama nih berangkatnya gitu loh.
akhirnya saya pilih ya udahlah berangkat luar negeri aja. Akhirnya saya penempatan di Warsawa, Polandia. Akhirnya PDP-nya gugur gitu. Cuma ya udahlah, insya Allah semoga ada gantinya nanti pas saya pulang. Karena tahun depan pun saya sudah selesai tugasnya di Warsawa. Saya pulang ke Jakarta, masuk ke Kementerian Luar Negeri lagi, tergantung direktorat mana. Saya coba S2 lah nanti gitu. Sambil nunggu untuk penempatan berikutnya. Diplomat, saya nggak perlu jelasin ya karena teman pasti lebih paham ya, karena belajar ya. Tapi pada intinya fungsi kita itu adalah representing, promoting, negotiating, reporting. Dan satu lagi itu adalah, sebentar saya harus ini, dan protecting. Nanti kalau tanya silakan boleh ya. Jadi kurang lebih pengalaman saya ketika saya di Afrika. Jadi kurang lebih tadi kan semuanya tuh terangkum sih gitu loh. Karena kan fokus di Direktorat Afrika itu adalah untuk kerjasama dengan Afrika, khususnya di bidang ekonomi. Karena kita lebih fokus di bidang ekonomi. Saya tuh nangani di Subdirektorat Afrika 1, yang mana fokusnya adalah Afrika Barat sama Afrika Tengah. Meskipun demikian, saya juga ikut melakukan kunjungan kerja ke negara lain karena dari direktur saya yang meminta saya untuk mendampingi beliau. Akhirnya long story short, pengalaman saya yang berharga adalah never ever, if I ever imagine saya pernah ke negara Afrika yang namanya Madagaskar, yang saya cuma tahu dulu dari film King Julian misalnya, ataupun negara Rwanda yang tadi dibahas tentang ICTR. I couldn't believe my eyes. Saya pernah misalnya ke negara Zanzibar, ya ternyata adalah menurut saya surga yang jatuh ke bumi, ataupun negara-negara lainnya, ataupun pengalaman buat mendampingi para pejabat, misalnya kayak Pak Luhut nih, our Prime Minister so called, Pak Luhut, kemudian Pak Menteri BUMN juga waktu itu, kemudian parlemen, ataupun dari pejabat-pejabat lainnya, termasuk mungkin dari eh, perusahaan-perusahaan lainnya. Intinya adalah fokusnya adalah kerjasama diplomasi ekonomi. Jadi kurang lebih selama 4 tahun di Afrika, sayang COVID melanda ya. Tapi pada akhirnya selama setahun pertama kita banyak melakukan inisiasi maupun event seperti Indonesia Afrika Forum, Indonesia Afrika Infrastructure Dialogue. Selama saya di Afrika, saya juga sempat mengikuti diplomatic training. Waktu itu pernah di Belanda selama 2 bulan bersama teman-teman angkatan saya juga. Dan kebetulan ya pasti kita manfaatin juga ya jalan-jalan ke sekitar, ke Brussels dan juga ke mana? Ke Paris. Ini adalah foto-foto saat ini bertugas di KBRI Warsawa. Baru saya mendarat bulan Februari, 1 Februari, 3 minggu kemudian perang Ukraina. 4 minggu kemudian setelah saya datang, saya ke Ukraina. Kebetulan waktu itu juga, alhamdulillah, pengalaman saya juga yang nggak pernah, yang menurut saya sangat priceless ya, memorable, untuk menjemput WNI kita evakuasi dari Ukraina. Kurang lebih saya 3 hari 2 malam di sana, di Lviv sih di barat. Alhamdulillah bukan di Kievnya ya, mungkin teman-teman tahu. Tapi tetap aja tuh kalau misalnya dengar sirine itu loh. Sirine itu kan biasanya kita dengarnya sirine berbuka ya. Enggak, ini sirine tanda ada serangan gitu loh. Jadi kita harus ke basement untuk bersembunyi. Belum lagi nanti checkpoint banyak lagi tuh menuju border ataupun di wilayah Ukrainanya. Kalau checkpointnya dari militer masih mending. Ini kalau dari misalnya dari yang lain kan berbeda ya. Jadi sangat berasa lah paspor diplomatik itu di sana. Privilege immunitiesnya mungkin masih berasa. Tapi nggak tahu juga kalau tiba-tiba nyasar ya Allah alam lah gitu loh. Akhirnya pengalaman yang berharga tersebut ya selama kurang lebih 3 hari ataupun 4 minggu setelah saya tiba tugas pertama di Warsawa, menurut saya pengalamannya sampai sekarang masih melekat sih gitu loh. Belum lagi tak bicara langsung dengan misalnya WNI-WNI kita yang diselamatkan dari Ukraina dan lainnya. Selain itu, saya juga sekarang menangani fungsi ekonomi. Intinya fungsinya tugasnya sama, meningkatkan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Polandia, khususnya di bidang TTI, Trade, Tourism, and Investment. Jadi karena itu kita juga melakukan berbagai macam kerjasama, pertemuan-pertemuan dengan pihak-pihak lain, kunjungan juga ke Indonesia membawa pengusaha seperti dengan Gubernur Bali, NTB, dan lain-lainnya, ataupun juga ketemu dengan counterpart di Polandia, ataupun juga memfasilitasi kunjungan delegasi Indonesia seperti ini Presiden Indonesia pernah ke Ukraina melalui Polandia pas bulan Juni, ataupun kunjungan dari pejabat Indonesia lainnya dari kalangan parlemen, perusahaan, pemerintah, dan lainnya juga. Sekaligus ya jalan-jalan sih. Pasti manfaatkan ya mumpung di Eropa banyak tiket murah, Wizz Air, Ryanair misalnya ya. Target saya juga untuk bisa mengunjungi negara Eropa sih. Oke, we'll cut those kind of stories. Kita akan fokus ke tips and triknya apa. Jadi kurang lebih, I think ini pasti nggak semuanya applies ya, tapi ini menurut pendapat saya. First thing first, find your passion. What is your passion? Itu yang sangat penting utama. Ketika teman-teman know your passion exactly, teman-teman udah kuliah sekarang di UMY, berarti teman you are in the good track. Kalau teman-teman memang berfokus untuk kerja ataupun berprofesi di bidang yang di sektor internasional lah istilahnya, baik dari diplomat ataupun dari corporate ataupun yang terkait lainnya ataupun di UN, who knows one day. Nah itu, tapi yang pertama adalah find your passion, kemudian set your goals. What is your goals? Teman-teman harus tetapkan goalnya itu apa. Saya tuh dulu pas kuliah saya selalu tetapkan
Dari awal saya masuk kuliah, saya taruh kertas di kos saya tuh di Kaliurang KM5 tuh di gang, aku lupa, Gayam Sari kalau nggak salah. Nah, saya tulis di sana tuh target saya 2015 apa, 16 apa, atau 11 apa, 12 apa. Kemudian di laptop saya tulis tuh timetable hari ini apa, target minggu ini apa. Kemudian di akhir saya selalu evaluasi. Belum kecapai nih, kayak tadi misalnya yang harusnya ke Amerika nggak jadi. Tapi sebenarnya apa sih yang didapatkan? Jadi setiap semester itu saya selalu evaluasi. Kemudian saya dapatkan feedback. Sebagai salah dari resolusi tersebut, kita buat skala prioritas, apa yang lebih utama, mana yang enggak, kita buat timetable, kita evaluasi. Kalau misalnya nggak tercapai satu, yang walau alam, semoga Allah udah siapin yang lebih baik lagi gitu loh. Karena saya selalu percaya Allah tuh nggak akan kasih sesuatu yang kita inginkan, kecuali itu memang itu yang kita butuhkan gitu loh. Dan saya selalu camkan itu sampai sekarang gitu loh. Jadi bagi saya, jangan hanya batasi diri kita hanya pada satu satu kemampuan, satu skill, ataupun satu hal doang. Tapi kita juga harus kembangkan sayap kita setinggi kita mungkin. Seperti inilah kurang lebih yang sum up selama saya kuliah. Saya berusaha untuk ikut ini itu segala macam, tapi juga tidak lupakan akademik, karena itulah tanggung jawab kita kepada orang tua. Jadi saya berusaha untuk tadi yang saya sampaikan pas kuliah, ikut program nasional, internasional, kemudian juga buat tulisan, paper, bahkan bikin buku juga pernah pada saat KKN, ataupun diundang sebagai pembicara, ataupun organisasi. Berikutnya adalah make every second counts. Jadi teman kalau bisa ikut organisasi ataupun committee activities, committee projects, research, conferences, short course exchange, competition, ataupun mau jadi kupu-kupu mati doang. Kuliah pulang makan tidur. Karena pada akhirnya adalah sangat very simple lah. Lihat diri kita dan kita lihat kemana kita akan menuju gitu loh. Kalau kita tahu kemana kita akan menuju, kita tahu we are on a good track. Apakah momentum kita itu adalah pas untuk menuju di end of the tunnel itu apa sih nantinya gitu loh. Tapi menurut saya dengan tips ini really, it really matters gitu loh, dan sangat berpengaruh dengan apa saya saat sekarang gitu loh. Jadi dengan semua pengalaman tersebut, ketika saya diminta kerjaanmu sekarang diplomat bukan hanya yang nitty-gritty yang kita lihat untuk negosiasi nih, ngomong di PBB, tapi ada juga tadi kan proteksi, harus jemput WNI. Saya juga alhamdulillah udah ngalamin juga kayak misalnya negosiasi sama perusahaan. Gimana cara ngomong perusahaan dengan bernegosiasi dengan bisnis dengan di multilateral forum itu berbeda, ataupun dengan pemerintah berbeda, atau dengan counterpart lainnya itu juga berbeda. Bahkan juga kita sebagai diplomat, saya tugasnya di sini juga ya udah ngurusin acara sebagai IO juga kita gitu lah, bikin acara 17-an, lebaran dan segala macamnya juga. Jadi dengan semua pengalaman yang kita kuliah selama itu ya itu membantu juga gitu loh. Kita pernah organisasi. Jadi bagi saya strive for progress, not perfection. Jadi harus IPK 3,3, TOEFL minimal 550, dan maupun pengalaman akademik dan non-akademik lainnya. Jadi apa saja sih take away saya selama 6 tahun kuliah, bekerja di Kemlu? Negotiation skill, analytical skill, critical thinking, creative thinking, research skill, interpersonal skills, proactive, adaptability. Saya nggak akan elaborasikan lebih lanjut, tapi mungkin teman-teman bisa memahami sendiri kira-kira apa relasinya tersebut dan apa manfaatnya gitu. Nah, ini sedikit tentang diplomasi Indonesia itu saat ini fokus Presiden Joko Widodo hingga Oktober ini akhir adalah di bidang ekonomi. Jadi bagi saya penting bagi anak hukum ataupun anak HI ataupun diplomat untuk mengetahui basic macro and microeconomics. Kita tahu bagaimana untuk melihat satu data ekonomi suatu negara, bagaimana untuk membaca GDP suatu negara, bisa untuk melihat dari statistik bagaimana kita membuat analisis. Itu penting. Karena prioritas kita tadi kan 70% ekonomi. Ekonomi itu apa aja? Negosiasi, perjanjian kesepakatan dagang, kemudian BUMN go global, outbound investment, peningkatan ekspor, pariwisata, investasi, tapi juga ada diplomasi perlindungan, itu selalu ada. Karena WNI kita makin banyak nih di luar negeri. Di Polandia sendiri aja 6.000 sekarang WNI Indonesia. Sebelum COVID cuma 200. Kemudian diplomasi kedaulatan, itu adalah border selalulah yang penting utama. Kemudian peningkatan peran Indonesia, tadi kan sempat di-raise soal gimana Indonesia di G20, di UNGA, ataupun di forum-forum multilateral lainnya, maupun ya peningkatan infrastruktur diplomasi. Kemudian market intelligence itu penting, legal knowledge, meskipun teman HI juga harus tahu legal knowledge, maupun juga kita harus mengetahui isu kita, memfamiliarisasi diri kita isunya tidak hanya di bidang politik dan juga security, tapi juga di bidang ekonomi. Karena penting untuk market intelligence. When we have the good market intelligence, kita tahu untuk melihat data research, mengetahui isu tentang fiskal, IP rights misalnya WTO, ataupun isu-isu yang lainnya, dan itu pun isu terkini, karena isu terkini dengan Indonesia prioritasnya adalah di bidang transisi energi, digital ekonomi, infrastruktur kesehatan. Itu kurang lebih fokusnya sekarang. Kita lihat nanti bagaimana presiden yang baru. Kemudian legal knowledge, meskipun kita anak HI, kita nggak boleh alasan. Karena sekarang kita juga harus tahu,
tentang bagaimana tentang trade agreement itu seperti apa. Seperti teman mungkin tahu tentang isu UCPA yang belum selesai sampai sekarang. Teman-teman harus tahu apa aja sih barriernya, tarif barriernya apa, non tarif barriernya apa saja yang mungkin kira-kira terdampak dengan mungkin isu sekarang IUDR kalau teman-teman aware, Deforestation Regulation ataupun isu-isu lainnya. Karena ketika itu kenapa itu penting? Karena kita teman-teman tuh mengetahui isu tentang selain hanya politik, security ataupun ekonomi, itu membuat diri teman tuh stand out. Itu juga berpengaruh nanti teman ketika teman-teman nanti seleksi Kemlu, karena seleksi Kemlu itu sangat ketat. Mungkin sekarang yang lagi happening sekarang seleksi Kemlu ya, yang daftar sekitar 3.000-an, ya diambil cuman 10%-nya lah bisa dibilang. No, bahkan 1%-nya lah, 70 ataupun 2%-nya. Pas saya seleksi dulu 7.000 orang yang daftar, hanya 70 kuotanya, yang keterima pada akhirnya hanya 55. Jadi bukan berarti itu mustahil, it's possible gitu loh. Teman-teman harus punya itu tadi outstanding skill ya teman-teman punya yang tidak punya oleh yang lain. Seperti saya waktu saya seleksi, saya bawa semua portfolionya itu, paper saya, jurnal, semua segala macam. Jadi ketika ditanya, saya tunjukkan ini bukti, bukan cuma hoax dari kata saya aja gitu loh. Tapi saya juga pernah melakukan riset itu gitu loh. Itu untung-untungan, tapi jangan juga kita sosokan ngasih tahu ini tuh. Tapi make yourself relevant lah ketika ditanya. Jadi kita tahu kapan untuk menggunakan momentum untuk menggunakan portfolio yang kita bawa tersebut. Jadi tips saya adalah pertama, resolusi target, ikhlas, optimis, berikan komitmen dan dikasih tertinggi, dan menjada wajada. Sekian dari saya, mungkin lebih ya, tapi kurang lebih semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Saya izin nggak punya banyak waktu, mungkin sekitar 5 menitan ya. Tapi nanti saya feel free untuk bisa chat. Apun saya mungkin coba akan join dari WhatsApp, karena saya izin harus menemani istri saya ke dokter juga sih. Siap, terima kasih. Bisa chat juga nanti pun di IG. Silahkan di follow. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Muhammad Rizky atas pemaparan yang sangat komprehensif dan keren sekali ya. Panjang banget teman-teman. Walaupun di sini Kak Rizky sempat berkali-kali bingung untuk mau mengambil jurusan yang mana. Berkali-kali mencoba, tapi ternyata malah ketemu hal yang hal di bagian mana yang belum bisa diekspertis, bisa lebih dipelajari lebih dalam lagi sampai akhirnya bahkan menjadi diplomat sampai saat ini. Oke, karena waktunya Kak Muhammad di sini cuma sebentar, jadi aku langsung membuka sesi forum Q&A, di mana kita hanya membuka 2 pertanyaan saja ya teman-teman. Ada nggak yang mau bertanya? Oke, oke teman-teman, boleh langsung raise hand atau di kolom komentar juga nggak apa-apa. Sudah? Oke, Evan Raffi ya. Oke, baik. Pada Kak Evan Raffi, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih sebelumnya atas waktunya. Terima kasih juga kepada Kak Rizky atas pemaparannya. Eh, Kak Rizky kan sudah berpengalaman dalam bidang diplomasi ya, terutama di Kementerian Luar Negeri selama beberapa tahun kebelakangan ini. Kemudian pertanyaan saya itu, adakah ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan seorang diplomat ketika ditugaskan di daerah konflik gitu? Kan kebetulan juga Kak Rizky kan dekat dengan daerah konflik yang dimana Kak Rizky juga di negara Poland gitu, yang dekat dengan Ukraina. Nah, adakah eh, cara-cara diplomat atau halang-halangan seorang diplomat ketika di negara dekat dengan konflik begitu? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya untuk Evan. Kak Muhammad Rizky, ini aku izin langsung ke Casa Sanda dulu, nggak apa-apa? Kemudian Oh, kakak oh, langsung menjawab. silakan, silakan. Oke, baik. Terima kasih. Casa Sanda dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Selamat siang Kak Rizky. Terima kasih kesempatannya Kak Shinina. Pertanyaan saya, ketika seorang diplomat itu ditempatkan di negara yang berbeda-beda dan diplomat sendiri merupakan representasi dari Indonesia, apakah perbedaan kebudayaan di negara tersebut merupakan hal yang sulit atau merupakan menjadi tantangan dari seorang diplomat sendiri? Sekian dari pertanyaan saya. Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih kepada catatan dan pertanyaannya. Aku langsung serahkan ke Muhammad Rizky. Tadi yang kedua Silahkan. mungkin aku nggak dapat, tapi mungkin tolong diulang lagi ya. Yang pertama mungkin kurang lebih ini pasti banyak ya general ya tentang gimana di negara di sekitar negara konflik ataupun negara konflik. Karena harus mulai dari mana kan apa ya, banyak pasti kan lama ya generalnya. Tapi intinya sih perwakilan itu namanya perwakilan rawan, ada yang perwakilan berbahaya. Rawan itu ya untuk penentuan tersebut ada namanya tim sendiri, tim penentuan perwakilan rawan dan berbahaya. Tapi ada dan juga ada apa protapnya sendiri. Karena dari kita pun juga udah ada permenulnya tentang perwakilan rawan berbahaya termasuk juga contingency plan. Seperti pada saat kemarin waktu saya evakuasi WNI itu di Ukraina, kita juga membuat contingency plan-nya dari KBRI Warsawa. Karena pas 2022 tersebut kita juga takut kalau misalnya meluas lah ke Polandia kan. Nah, kita juga buat dalam kondisi apa kita bisa melakukan evakuasi, kapan kita harus keluar. Tapi kita juga harus stay alert sih. Kalau untuk benefitnya untuk diplomat yang kita di Kiev tuh udah masih dibuka sekarang gitu loh, untuk perwakilan meskipun sempat tutup. Tapi nanti benefitnya nanti diplomat tersebut mendapatkan tunjangan, pastinya tunjangan perwakilan rawan berbahaya, bisa pulang selama 3 bulan, setiap 3 bulan untuk melakukan untuk ibaratnya ke Jakarta lah istilahnya untuk psikologis ya, terutama kayak di Baghdad ataupun di Kabul dan lainnya. Kemudian juga bisa namanya cross posting. Saya 2 tahun di sana, 2 tahun di tempat yang lebih baik lah. Bisa kayak di Osaka ataupun di mana gitu lah. Dan ataupun dan juga pastinya nanti keluarga nggak boleh untuk ikut ke perwakilan yang berbahaya, khususnya sekarang. Jadi rewardnya juga pasti nanti ada percepatan untuk dari kenaikan gelarnya tersebut. Dan itu biasanya nggak lama nunggunya. Normalnya kan aku pas pulang ke Indonesia nanti harus nunggu 3 tahun lagi, 4 tahun lagi. Tapi misalnya kalau misalnya yang mau berawan berbahaya atau open bidding, tapi nggak tahu berubah ya. Tapi itu yang selama ini itu bisa langsung, misalnya 2 tahun udah bisa langsung ngajuin. Seperti mungkin sekarang di KIF itu adalah saya angkatan 40 Kemlunya. Angkatan 42 udah ada di sana meskipun dia hanya baru masuk Kemlu 1 tahun setengah ataupun 2 tahun. Jadi itu. Tapi itu rewardnya tapi juga pasti ada ya style order tersebut pastilah. Saya pun juga sekarang kita dikasih tuh oleh Polandia namanya pil anti nuklir. Itu harus diminum kalau in case ya kalau nanti ada nuklir meskipun nggak pernah diminum. Alhamdulillah ya jangan sampai. Tapi yang di Kiev pun juga sekarang dia masih dengerin lah apa istilahnya ya kayak serangan-serangan gitu lah. Tapi kalau di Ukraine mungkin nggak kayak di saudara-saudara kita ya yang di sana tuh ada anti misilnya kan di Ukraina. Jadi tapi mereka juga harus melakukan protam misalnya kalau misalnya yang udah kalau udah bunyi sirinenya dia harus ke basement. Gitu sih mungkin kurang lebih. Kalau saya sih di Belanda sih alhamdulillah aman-aman aja meskipun orang pada banyak takut pada saat udah dua memang iya sih udah dua awal sejak serangan sampai 6 bulan 7 bulan itu orang-orang memang disarankan untuk nggak ke Ukraina atau bahkan nggak ke Polandia dulu karena banyak orang takut di sana meluas meskipun juga alhamdulillah sih aman-aman aja sih bahkan pas saya di Lviv itu waktu saya di sana 3 hari saya masih bisa makan tuh makan kebab dine in gitu masih bisa belanja beli oleh-oleh beli coklat gitu loh karena memang nggak sampai meluas karena kan tuh lebih di southern sama eastern part ya Luhansk Donetsk dan juga daerah utaranya Ukraina sih itu sih semoga menjawab ya kemudian yang kedua tadi apa ya sorry maaf. Pertanyaannya ketika seorang diplomat itu ditempatkan di daerah yang notabene bukan dari asal seorang diplomat sendiri, apakah perbedaan keberagaman di negara tersebut merupakan hal yang tantangan yang sulit gitu Kak? Saya bukan dari daerah asalnya itu gimana ya? Maksudnya kayak misalnya Indonesia gitu loh Kak. Kayak maksudnya perbedaan. Oh kalau misalnya Kak Rizky sendiri dari Indonesia, terus kan pasti pasti ada culture shock di Poland gitu. Apakah perbedaan itu menjadi hal yang sulit gitu Kak? Pastinya tiap orang beda-beda sih ya mengenai culture shock itu seperti apa gimana manage-nya. Kalau saya sih alhamdulillah sih karena makanan untungnya ya Polandia meskipun dulu kayak orang mikir Polandia makanannya apa ya mungkin orang masih menganggap Polandia itu kayak Far East lah negara yang komunis sosialis tapi kan sejak 2022 ketika digabung Uni Eropa semua berubah bisa dibilang Polandia tuh kayak ataupun Warsawa itu udah kayak New York lah udah mulai banyak skyscraper gedung pencakar langit Uni Eropa udah masuk semua pendanaan segala macam jadi dan sebagai resultnya, sebagai hasilnya pun juga banyak sekarang makanan-makanan global gitu loh. Kalau di soal makanan nggak susah karena juga ada restoran Indonesia ataupun makanan-makanan Asia banyak. Alhamdulillah juga banyak kebab di sana. Jadi alhamdulillah nggak culture shock lah. Kalaupun cari-cari makan, kalau mau masakan Indonesia, di sana banyak toko-toko Vietnam. Jadi kayak toko Vietnam karena komunitasnya banyak ya di Polandia 70.000 orang. Jadi banyak kita bisa mencari produk-produk yang serupa seperti spices dan segala macam di toko-toko Vietnam. Itu makanan. Kalau budaya sih ya bisa dibilang Polandia tuh dia masih ada timurnya masih ada ya.
Jadi kita menyesuaikan lah. Kembali lagi tadi kayak saya bilang, di mana langit dipijak, di situ langit dijunjung. Ya kita harus maklumi, kita sebagai minoritas, kita harus respecting budaya mereka. Jadi kita harus menyesuaikan, jangan kayak nggak sesuai, kita tetap tetap tahu lah kita di mana berada ya. Meskipun bisa dibilang orang Polandia ini, saya sih pribadi merasa terbuka ya, nggak kayak aku kayak mohon maaf ya kayak orang yang Eropa-Eropa lainnya lah gitu lah. Meskipun dia lebih reserve ya dari orang Polandianya itu lebih reserve itu artian kayak kurang terbuka. Tapi ketika kita udah kenal pasti dia akan lebih apa ya, lebih terbuka merekanya. Kita udah kenal pasti lebih sangat suportif merekanya gitu loh. Dan sangat itu banget karena kan kalau di sana kan sama lah ya habitnya sana kalau kita mau nyebrang pasti penyeberangnya dulu didahuluin nggak mobil nggak kendaraan gitu loh. Dan sangat tertib. Orang sana sangat suka budayanya antri. Kayak misalnya budaya antri ke dokter aja buat ngambil resep ya itu sangat antri banget gitu loh. Nggak perlu pakai nomor segala macam gitu loh. Mungkin karena itu sih mungkin dari budaya mereka karena dulu zaman komunis sosialis dulu ya mereka suka memang ngantri semua segala macam jadi mereka selalu gitu sih istilahnya gitu loh. Jadi mereka terbiasa dengan budayanya itu gitu sih. Meskipun ada antisemitik apa ya, artinya apa ya kayak misalnya dengan ada orang asing segala macam, tapi menurut saya itu udah banyak berubah sih mindsetnya. Bahasa mungkin juga susah kendalanya karena banyak orang yang nggak bisa bahasa Inggris. Tapi untuk anak-anak muda sana sekarang udah bisa banyak bahasa Inggris sih. Jadi ya sekarang mungkin lebih enak ya karena udah dunia semakin terbuka, lebih borderless. Jadi nggak akan susah sekarang untuk menemukan. Paling segampang dari hal makanan lah untuk lebih gampang sekarang sih sekarang. Oke, baik. Sudah cukup. Apakah sudah cukup menjawab Chasa dan Evan? Sudah cukup menjawab ya, Kak ya? Sudah, Kak. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Kak Muhammad Rizky atas paparan jawaban dari pertanyaan tersebut. Um, Kak Muhammad Rizky, aku sebelumnya ingin izin bertanya, apakah Kakak mau menyempatkan waktu untuk sesi dokumentasi dan penyerahan sertifikat sebelum saya menutup? Hmm, aku boleh ini sih, boleh boleh ikut lagi, tapi boleh aku ganti device dulu nggak ya? Jadi kalau mau ada Boleh. pertanyaan silakan. Kecuali teman-teman udah nggak ada pertanyaan lagi ya. Aku bisa ikut sambil di mobil aja sih sebentar kalau boleh. Oke. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Aku kembalikan ke forum. Ini forum ada yang mau bertanya lagi? Sebelum Kak Rizky mau ada uzur nih, teman-teman. Yuk, kapan lagi kita bisa ngobrol-ngobrol sama diplomat? Bahkan jawabannya keren banget ya, teman-teman. Sudah aman, karena dari device aku nggak kelihatan kalau ada yang raise hand. Boleh mungkin di kolom komentar. Sudah dicukupkan mungkin ya. Aku hitung dari hitungan 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ya.
Halo Kak Rizky. Monggo pertanyaan. Oke. Sepertinya sudah selesai Kak. Mungkin pertanyaannya nanti teman-teman Siap. bisa disampaikan langsung ke LinkedIn-nya dan Instagram ini udah lengkap ya teman-teman di kolom komentar. Terima kasih Kak Nabil Makarim. Nanti teman-teman yang ingin menanyakan lebih lanjut, mungkin masih ada yang malu-malu di sini, nanti boleh langsung direct message Kak Nabil lewat LinkedIn, Instagram, atau emailnya. Oke, baik. Oke, sebelumnya aku izin menutup acara di sesi diplomasi klinik. Ya, yang kita pada sore hari ini, terima kasih sebesar-besarnya kepada Kak Muhammad Rizky SH yang telah berbagi wawasan dan pengalaman berharga kepada kita semua. Yang semuanya sudah membagi beberapa poin-poin yang tadi sudah kita lihat ya teman-teman di BPT. Semoga diskusi ini memberikan inspirasi dan gambaran nyata bagi kita semua, terutama bagi teman-teman yang tertarik untuk menjadi diplomat dan mengikuti jejak yang serupa dalam upaya untuk memperjuangkan kepentingan negara, bangsa, dan memajukan kerjasama kolektif dan perjuangkan perdamaian. Jangan lupa teman-teman tadi di highlight ada beberapa pesan dari Kak Rizky kalau kita bikin target, goals, yearly, monthly, event to-do list, resolusi beberapa tahun ke depan akan melihat diri kita seperti apa karena itu emang ngaruh banget teman-teman. Oke, saya berharap kita dapat terus memupuk rasa ingin tahu dan semangat belajar lebih lanjut tentang dunia diplomasi. Dan sebelum menutup sesi penutupan ini, aku izin membawakan salah satu quotes dari salah satu penulis humor yang paling aku suka, Kasky Skinet. A diplomat is a person who can tell you to go to hell in such a way that you actually look forward to the trip. Oke, thank you. Buat teman-teman, mungkin boleh langsung sesi dokumentasi. Aku langsung kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Rizky SH serta Saudari Shaina Neisa Hanifah selaku pembicara dan moderator yang telah memandu jalannya sesi 2 pada hari ini. Dan sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk pemateri kita yang sangat luar biasa pada hari ini, yakni Kak Muhammad Rizky yang telah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan untuk hadir bersama kita pada hari ini. Dan selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat kepada pemateri kita, Kak Muhammad Rizky SH. Oke, baik. Apakah Kak Rizky sudah siap? Kami akan mengambil sesi dokumentasi. Boleh. Oke, baik. Dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, baik. Selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat juga nggak sama ini? Oke. Selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat juga kepada moderator kita, Saudari Shaina Neisa Hanifah. Oke, baik. Sudah siap? Dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih. Baik, untuk kepada para peserta, harap tidak meninggalkan Zoom karena setelah ini kita akan ada sesi dokumentasi bersama. Kami harap eh, semuanya bisa menghidupkan kameranya. Baik, semuanya dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Udah, baik.
Baiklah hadirin yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara yakni penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan adanya Infinity Volume 1 ini memberikan manfaat kepada kita semua. Dan demikianlah rangkaian acara kita pada kesempatan kali ini. Dan saya Nurul Ahmad Adamsyah pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.